Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Gosim, NIM saya 198057. Saya dari kelas 11 2019B, kampus S3IP PGRI Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ruang lingkup ilmu biomekanika olahraga. Kemudian saya juga menjelaskan tentang bentuk dan istilah-istilah gerak atau kinematika, kemudian menjelaskan tujuan mempelajari biomekanika olahraga. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanika olahraga dengan dosen pengampu Bapak Aditya Harjanenggar. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu biomekanika. Pengertian biomekanika sendiri yaitu adalah studi tentang struktur, fungsi, dan gerak aspek mekanis sistem biologis pada tingkat apapun, dari seluruh organisme hingga organ, sel, dan organel sel, menggunakan metode mekanika. Biomekanika adalah cabang biofisika. Kemudian saya akan menjelaskan ruang lingkup ilmu biomekanika olahraga. Kajian dalam biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Dalam mempelajari biomekanika, kita juga harus memahami prinsip-prinsip mekanika yang digunakan dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan kedokteran. Dalam biomekanika dibutuhkan pengetahuan tentang benda yang digunakan dalam kesehatan dan fisika untuk menentukan fungsi tubuh meliputi kesehatan dan penyakit. Biomekanika bisa dikatakan sebagai kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Kemudian saya akan menjelaskan bentuk dan istilah-istilah gerak atau kinematika. Yang pertama ada abduksi. Abduksi yaitu gerakan ke samping yang menjauhkan diri dari bidang median atau tengah. Yang kedua ada adduksi. Yang pertama tadi abduksi ya, pakai B. Yang kedua ini adduksi pakai D. Adduksi ini gerakan yang berlawanan dengan abduksi. Anggota badan mendekatkan diri ke tengah. Kemudian yang ketiga, daya ledak atau power. Besarnya kekuatan yang dikerahkan dengan kecepatan. Yang keempat ada distorsi, tekanan terhadap suatu benda dan berubah bentuk. Yang kelima ada elastisitas, menunjukkan kemampuan otot untuk memendek kembali ke panjang semula setelah dilakukan peregangan. Kemudian yang keenam ada ekstensi, gerakan di mana sudut dari sumbu longitudinal yang satu terhadap yang lain diperbesar. Kemudian yang ketujuh ada eversi, lawan dari inverse, gerakan dari kaki di mana sisi bagian dalam kaki terangkat dan telapak kaki mengarah keluar. Yang kedelapan ada ekstensibilitas, yaitu menunjukkan kemampuan otot untuk diregang sehingga menjadi lebih panjang daripada panjang semula dalam kurung stretch. Yang kesembilan ada gaya postulat. Gaya ini yaitu gaya yang menyebabkan gerakan positif atau gerak laju. Dan yang terakhir yang ke-10 ada gaya propulsif, gaya memindahkan badan atau tubuh, atau gaya laju atau internal muscular force. Dan yang terakhir tujuan mempelajari biomekanika olahraga. Yang pertama yaitu untuk mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Yang kedua yaitu untuk memahami suatu bentuk atau model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, mampu memahami perkembangan gerak dasar. Dan tujuan yang terakhir yang keempat yaitu mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga. Sekian dari saya. Itu tadi adalah penjelasan tentang biomekanika olahraga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.